Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfarini dari kelas MD1 NIM 2011-0302 akan membawakan materi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dengan periode di atas 1 tahun. Investasi jenis ini terbagi atas dua, yakni investasi dalam saham atau biasa disebut juga dengan penyertaan, dan investasi dalam obligasi. Perbedaan keduanya adalah saham sendiri adalah bukti kepemilikan aset dalam perusahaan, yang dimana return yang didapatkan berupa dividen. Sedangkan obligasi adalah surat pengakuan utang dan returnnya itu berupa suku bunga. Suku bunga ini sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas investasi dalam saham. Di dalam investasi saham, ada 3 pembagian. Nah, yang pertama adalah perusahaan tidak melakukan kontrol. Hal ini apabila suatu perusahaan hanya memiliki sebagian kecil saja dari saham yang beredar, dan tidak ada petunjuk-petunjuk lain bahwa kontrol itu memang ada. Atau dalam artian jika kepemilikan sahamnya kurang dari 20%. Untuk pencatatannya sendiri dicatat dengan metode biaya atau juga disebut cost method. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Maret 2018, PT ABC membeli 200 lembar saham PT XYZ dengan harga 1.000 per lembar. Jumlah ini merupakan 20% dari seluruh saham PT XYZ yang beredar. Pada tanggal 1 Juli 2018, PT XYZ membagikan dividen sebesar 150 per lembar saham. Selama tahun 2018, PT XYZ memperoleh laba bersih sebesar Rp100.000. Nah, untuk kasus ini dicatat dengan metode biaya atau cost method, di mana jurnalnya sendiri adalah investasi dalam saham sebesar Rp200.000 pada posisi debit dan bank atau kas pada posisi kredit dengan harga atau nominal Rp200.000. Rp200.000 ini didapatkan dari 200 lembar saham dikali 1.000 per lembar. Kemudian untuk yang kedua, piutang dividen. Piutang dividennya pada posisi debit dengan nominal Rp30.000, sedangkan pendapatan dividen sebesar Rp30.000 pada posisi kredit. Rp30.000 ini didapatkan dari 200 lembar dikali Rp150 per lembar saham. Selanjutnya, perusahaan induk melakukan sebagian kontrol. Perusahaan induk dapat melakukan sebagian kontrol jika kepemilikan sahamnya itu sebesar 20-50% kepemilikan saham, di mana untuk penghitungannya laba sangat berpengaruh. Penghitungan untuk perusahaan induk melakukan sebagian kontrol itu dengan metode ekuitas atau equity method. Untuk contoh kasusnya sendiri sama dengan soal yang pertama. Nah, dengan jurnal metode ekuitas sebagai berikut. Investasi saham tetap sama Rp200.000 pada posisi debit, bank atau kas pada posisi kredit dengan nominal Rp200.000. Investasi saham sebesar Rp20.000 pada posisi debit, sedangkan pendapatan investasi pada posisi kredit Rp20.000. Rp20.000 ini didapatkan dari laba sebesar Rp100.000 dikali 20%. Laba sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, piutang dividen sebesar Rp6.000 pada posisi debit, sedangkan investasi dalam saham sebesar Rp6.000 pada posisi kredit. Nilai Rp6.000 ini didapatkan dari 20% dikali Rp30.000 dari piutang dividen sebelumnya. Rp30.000 itu dari 200 dikali 150, kemudian dikali lagi 20% dari seluruh saham. Selanjutnya, perusahaan induk dapat melakukan kontrol secara penuh.
Apabila jumlah kepemilikan saham suatu perusahaan lebih besar dari 50% hak suara perusahaan lain, maka dianggap perusahaan tersebut dapat melakukan kontrol dan kedua perusahaan tersebut harus dikonsolidasikan. Konsolidasi sendiri di sini adalah penggabungan kedua perusahaan. Misalkan antara PT A dan PT B digabungkan untuk bisa memperoleh saham atau hak suara di atas 50%. Selanjutnya, investasi dalam obligasi. Obligasi sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa surat pengakuan utang atau surat kepemilikan utang berbentuk surat di mana dalam surat tersebut tercantum nilai nominal dan bunga yang telah ditetapkan. Kemudian dicatat pada harga perolehan. Harga perolehan sendiri di sini adalah harga pasar. Investasi obligasi sendiri juga ada dikenal istilah amortisasi dis agio dan agio. Amortisasi dis agio apabila harga beli lebih kecil dari nominal. Sedangkan amortisasi agio jika harga beli lebih besar dari nilai nominal. Kemudian di dalam investasi obligasi ada juga dikenal penjualan investasi dalam obligasi. Contohnya sendiri kita akan membahas contoh amortisasi dis agio. Pada tanggal 4 Januari 2011, PT ABC membeli 1000 lembar obligasi PT XYZ dengan harga Rp20 per lembar. Obligasi ini bernilai nominal Rp25 per lembar, berbunga 20% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2018. Bunga dibayar 2 kali setahun, yakni setiap tanggal 4 Juli dan 4 Januari. Nah, untuk jurnalnya sendiri, itu investasi dalam obligasi sebesar Rp20.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp2.500 pada posisi debit. Investasi obligasi tadi Rp20.000 pada posisi debit, pendapatan bunga Rp2.500 pada posisi debit, sedangkan bank atau kas pada posisi kredit dengan nominal Rp22.500. Untuk jurnal pada contoh amortisasi dis agio ini, investasi dalam obligasi sebesar Rp20.000 pada posisi debit, kemudian pendapatan bunga sebesar Rp2.500 pada posisi debit, bank atau kas sebesar Rp22.500 pada posisi kredit. Untuk penghitungannya sendiri, itu Rp20.000 didapat dari Rp20 per lembar dikali 1000 lembar saham. Sedangkan pendapatan bunga itu 6/12 dikali 20% dikali Rp25. Angka 6 ini adalah jumlah bulan, dikarenakan 6 bulan mulai dari 4 Juli 2008 hingga Desember. Sedangkan bank atau kas itu Rp22.500. Selanjutnya untuk amortisasi dis agio-nya adalah nilai nominal obligasi sebesar Rp25.000 didapatkan dari 25 dikali 1000 lembar. Kemudian harga perolehannya sebesar Rp20.000 didapat dari 20 dikali 1000 lembar. Sehingga dis agio-nya adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan harga perolehan. Rp25.000 dikurang Rp20.000 didapatkan Rp5.000. Jadi dis agio-nya sebesar Rp5.000. Sehingga amortisasi dis agio bulan adalah 59,5 per bulan. Selanjutnya penyisihan dana untuk jangka panjang. Penyisihan dana untuk jangka panjang sendiri adalah kas yang disisihkan atau disimpan hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Uang kas yang telah disisihkan ini disebut dana atau funds. Nah, untuk yang harus dicatat dalam akun tersendiri, terpisah dari akun kas, beberapa contoh seperti dana pelunasan obligasi, dana penarikan saham, dana perluasan pabrik, dan dana lainnya.
Selanjutnya, investasi panjang rupa-rupa yang meliputi asuransi jiwa dan investasi dalam tanah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.